kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan kita ini materi yang mau kita bahas adalah model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Setelah nanti kamu mempelajari materi ini, maka kamu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, itulah sebagai tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana nanti menyelesaikan masalah tersebut? Maka perlu kamu pahami kembali mengenai persamaan kuadrat. Nah, pada umumnya soal-soal berbentuk cerita yang berkaitan persamaan kuadrat memuat dua informasi penting, yaitu informasi pertama yang tersirat dalam soal cerita dapat dijadikan sebagai dasar untuk membuat pemisalan, umumnya dinyatakan dengan menggunakan variabel. Nanti kita lihat ya. Nah, informasi kedua yang tersirat dalam soal cerita dinyatakan dalam bentuk kalimat matematika yang berhubungan atau yang terkait dengan informasi pertama menggunakan variabel yang sama pada pemisalannya ya. Nah, kalimat matematika yang kedua itu berfungsi sebagai pasangan untuk membentuk persamaan kuadrat. Nanti seperti perkembangan tadi kita lihat pada contoh ya. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita dengan situasi yang di atas ini, terlebih dahulu perlu dibuat kalimat matematika berdasarkan informasi yang terdapat pada soal tersebut. Nanti ini disebut dengan model matematika. Nah, yang mana nanti model matematikanya nanti kita lihat ya. Nah, model matematika dari situasi tersebut dapat diperoleh dengan cara memulai dengan pemisalan untuk besaran yang belum diketahui dengan sebuah variabel. Nah, misalkan nanti variabel X atau yang lainnya ya. Baik, nah kita lihat dulu contohnya. Contoh yang pertama, hasil kali dua bilangan ganjil positif berurutan adalah 143. Jika bilangan pertama N, nah di sini sudah ditentukan ya, kita tidak membuat pemisalan lagi ya, karena sudah ditentukan dia. Nah, jika bilangan pertama N, tentukan bilangan kedua. Susunlah persamaan dalam N, kemudian selesaikan. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, hasil kali dua bilangan ganjil positif berurutan adalah 143. Artinya ada dua bilangan ganjil positif, tapi berurutan ya. Misalnya 1, 3. Ya, itu yang berurutan. Atau 3, 5. Dan seterusnya. Nah, tadi pada bagian A sudah dibuat pemisalannya jika bilangan pertama N. Nah, di sini bilangan pertama N, maka bilangan kedua itu akan sama dengan N tambah 2. Misalnya, kalau bilangan pertamanya 1, pasti bilangan kedua 3. Ya, berarti 1 tambah 2. Nah, jika bilangan pertama nanti 3, pasti nanti bilangan berikutnya itu adalah 5. Berarti tetap ditambah 2. Kan begitu. Maka bilangan kedua itu adalah N tambah 2. Nah, sesuai dengan kalimat tadi, hasil kali dua bilangan ganjil. Nah, berarti bilangan pertama dikali bilangan kedua itu harus sama dengan 143. Berarti mana tadi bilangan pertama N, bilangan kedua N tambah 2. Nah, inilah model matematikanya ya. Inilah model matematika. Variabel di sini adalah N karena sudah ditentukan. Tidak kita buat lagi pemisalan. Nanti di sana kita lihat pada contoh yang kedua ya. Berarti model matematikanya N kali atau persamaannya ya. N kali N tambah 2 sama dengan 143. Kenapa? Karena bilangan pertama N, bilangan kedua N tambah 2. Berarti N kuadrat tambah 2N sama dengan 143. Atau N kuadrat tambah 2N kurang 143 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadratnya ya.
Nah, maka dia sudah terbentuk persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada yang memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Nah, di sini kita selesaikan persamaan kuadrat ini dengan memfaktorkan, ya. Nah, n kuadrat tambah 2n kurang 143 sama dengan 0. Dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya adalah 2 dikalikan adalah negatif 143. Maka bilangan itu negatif 11 dan 13. Maka kita buat n kurang 11 dikali n tambah 13 sama dengan 0. Berarti n kurang 11 sama dengan 0, maka n sama dengan 11. Atau n tambah 13 sama dengan 0, n sama dengan negatif 13. Nah, untuk n negatif 13 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tadi hasil kali dua bilangan ganjil positif, sedangkan ini negatif. Maka ini tidak memenuhi, ya. Bukan bilangan ganjil positif. Maka bilangan kedua adalah n tambah 2. Berarti sama dengan, ini tadi kan bilangan kedua n tambah 2 berarti sama dengan yang berlaku inilah. 11 tambah 2 sama dengan 13. Maka kedua bilangan tersebut adalah 11 dan 13. Ya. Baik. Ini sebagai contoh yang pertama. Nah, supaya lebih jelas, lihat contoh yang kedua. Halaman sebuah rumah berbentuk persegi panjang. Keliling halaman rumah tersebut 50 meter dan luasnya 150 meter. Tentukan panjang dan lebar halaman rumah tersebut. Nah, di sini belum ada variabel ditentukan seperti di sini tadi, ya. Jika bilangan pertama n. Nah, disinilah yang perlu kita buat pemisalan. Nah, seperti bentuk ini tadi, ya. Misalkan variabelnya x atau yang lain. Nah, sekarang coba lihat jawaban. Kita misalkan panjang itu sebagai x, ya. Panjangnya itu adalah x. Nah, sesuai dengan kalimat soal ini tadi, kelilingnya tadi berapa? Kelilingnya 50 meter. Berarti kita substitusi. Berarti 50 sama dengan 2 kali apa tadi panjang x, ya. Berarti x tambah lebar. Ini kita ganti dengan x, ya. Nah, sekarang kita sederhanakan ini bagi 2. Ini menjadi 25, ini tinggal x, ya. X tambah lebar karena ini sudah menjadi atau disederhanakan tadi 50 dengan 2. Sekali lagi 25 sama dengan x tambah lebar, tinggal inilah, ya. Karena sudah dibagikan. Berarti kalau 25 sama dengan x tambah lebar, berarti lebar ini akan sama dengan, pindahkan saja kemari, ya. Berarti 25 kurang x. Berarti lebar 25 kurang x. Nah. Kemudian yang diketahui lagi luas 150 meter kuadrat, ya. Berarti apa rumus luas? Luas itu adalah panjang kali lebar. Kita substitusi, luasnya 150, panjangnya tadi apa? X, ya kan? Sedangkan lebar tadi, lebarnya ini tadi adalah 25 kurang X. Kita gantikan lebar ini dengan 25 kurang X. Berarti 150 sama dengan kalikan 25X kalikan kurang X kuadrat. Nah, kita pindahkan ini semua ke ruas kiri supaya nanti di kanan 0. Supaya membentuk persamaan kuadrat, ya. Berarti X kuadrat ini menjadi positif, ini menjadi negatif, ya. Berarti kurang 25X ini tetap. Tambah 150 sama dengan 0. Nah, terbentuklah persamaan kuadrat. Nah, ini juga kita selesaikan dengan memfaktorkan, ya. Dua buah bilangan jika dijumlahkan negatif 25, jika dikalikan 150. Maka kedua bilangan itu adalah negatif 10 dan negatif 15. Maka kita buat faktornya, x kurang 10 dikali x kurang 15 sama dengan 0. X kurang 10 sama dengan 0, maka x sama dengan 10, ya. Atau yang ini, atau x kurang 15 sama dengan 0, x sama dengan 15. Nah, berarti ada dua bentuknya atau ukurannya. Boleh panjangnya 10 dan 15. Maka dari mana didapat ini nanti? Untuk panjang 10 meter, maka lebarnya 15. Kenapa? Coba lihat ini tadi, ya. 25 sama dengan X tambah lebar. Nah, kalau panjangnya 10, kita ganti ini. Berarti 25 itu akan sama dengan 10 tambah 15. Maka lebarnya menjadi 15. Nah,
jika panjangnya 15, kita ganti ke sini tadi, panjang 15, berarti 25 sama dengan 15 ditambah dengan 10, maka lebar menjadi 10 ya. Berarti halaman rumah tersebut mempunyai ukuran panjang 10 meter dan lebar 15 meter. Atau boleh juga ukurannya panjangnya yang 15 dan lebarnya yang 10. Coba nanti bayangkan ya persegi panjang, kalau panjang 10 lebar 15, atau nanti panjangnya 15 lebar 10, pasti nanti kelilingnya pasti nanti juga 50 meter dan luasnya itu juga 150 meter kuadrat. Ini masalah bentuk saja ya. Maka inilah dua contoh bagaimana penerapan atau model matematika dan penerapan persamaan kuadrat. Baik anak kami, sampai di sini pertemuan kita. Semoga anak kami